warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Najmul Idham dengan NIM 1120143. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang jarimah hudud, jarimah qisas dan diyat, serta reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Dimana video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih jinayah. Langsung saja, yang pertama yaitu jarimah hudud. Pengertian jarimah hudud. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukum had. Had secara bahasa adalah pemisah antara dua hal, supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Menurut istilah syara, Abdul Qadir Audah mendefinisikan jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, yang dimana had adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah. Jadi ada yang hukuman yang berasal dari hak Allah dan juga ada yang berasal dari hak manusia. Untuk seperti apa kita bahas di penjelasan berikutnya. Kemudian jarimah hudud tersebut mempunyai beberapa ciri-ciri. Hukumannya bagi jarimah hudud tersebut, hukumannya tertentu dan terbatas dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, yang dimana Imam Syafi'i membagi jarimah hudud menjadi 7 macam. Yang pertama jarimah zina, kemudian jarimah qadhaf atau menuduh orang baik-baik itu melakukan zina, kemudian jarimah syirqah, pencurian, jarimah syirbah atau syirbah, maksudnya itu meminum khamar, syarab itu kan minum, kemudian jarimah kharibah atau mahribah, membegal, merampok atau merusak, yang keenam murdad, dan yang terakhir jarimah baghyu atau pemberontakan. 7 macam jarimah ini dipaparkan atau dijelaskan oleh Imam Syafi'i, namun ada pendapat yang lain yang menjelaskan tentang macam-macam jarimah hudud, yang mana Imam Hanafi menjelaskan bahwa macam-macam jarimah hudud hanya ada 5, yaitu dari ke-7 yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dikurangi jarimah pemberontakan dan murtad, maka menjadi 5 jarimah yang menurut Imam Hanafi. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gambaran dari jarimah-jarimah di atas. Yang pertama yaitu jarimah zina. Menurut fikih, zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Di dalam surat Al-Isra ayat 32 tersebut menjadi dasar dari jarimah zina tersebut, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, dan sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk. Wala taqrabuz zina innahu min fahisyah. Unsur-unsur dari jarimah zina merupakan yang pertama yaitu persetubuhan yang diharamkan, kemudian yang kedua adanya kesengajaan atau niat melawan hukum. Jika 2 unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku akan dikenai jarimah zina. Berdasarkan nas Al-Quran dan hadis Nabi, hukuman untuk para pezina berdasarkan ayat dan hadis di atas
dirinci menjadi dua bagian. Yang pertama, dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun bagi para pezina yang belum berkeluarga. Pezina yang belum keluarga dinamakan dengan ghairu muhsan. Dan kemudian yang kedua yaitu rajam atau siksaan dan hukuman mati bagi pelanggar hukum dengan cara dilempari batu bagi yang sudah berkeluarga. Yang pezina tersebut dinamakan zina muhsan. Di samping dera 100 kali, jadi sudah didera 100 kali, pelaku zina muhsan nantinya akan dirajam. Kemudian syarat-syarat hukuman had atau zina. Hukuman had bagi para pezina yaitu yang pertama baligh, berakal, melakukan zina dengan kemauan sendiri. Zina dilakukan dengan manusia, tidak ada unsur syubhat, berarti sudah jelas pelaku mengetahui keharaman zina. Dan yang terakhir, perempuan yang dizinai masih hidup. Kemudian yang berikutnya yaitu jarimah qadzaf, di mana jarimah qadzaf tersebut merupakan menuduh orang lain melakukan zina atau menuduh pasangan melakukan zina, yang dimana paling tidak dalam jarimah qadzaf tersebut orang yang menuduh harus memberikan atau menyediakan 4 orang saksi untuk bisa membuktikan atau membenarkan terjadinya zina yang dituduhkan. Dan jarimah seperti ini sudah ditetapkan di Serambi Mekah, Aceh. Kemudian jarimah berikutnya yaitu jarimah syirbah atau dalam artian meminum khamar, di mana kita tahu bahwa khamar tersebut sudah dinas dalam Al-Quran termasuk minuman yang haram. Imam Abu Hanifah menjelaskan khamar adalah perasaan anggur ketika mendidih dan mengeluarkan buih. Minuman khamar ini menurutnya haram diminum baik sedikit ataupun banyak, mabuk ataupun tidak, maka khamar tersebut menurut Imam Abu Hanifah tetap haram. Ilat keharamannya adalah zatnya khamar tersebut, sedangkan minuman yang terbuat dari selain anggur itu disebut nabid. Abu Hanifah seperti halnya ulama Irak lainnya memandang bahwa ada perbedaan antara khamar dengan nabid. Khamar haram karena zatnya, sedangkan nabid haram karena sifat yang memabukkannya. Hukuman had yang diterima bagi peminum khamar menurut Hanafiyah dan Malik, had bagi peminum adalah 80 kali dera seperti yang telah dipraktekkan oleh Umar bin Khattab. Sedang menurut Asy-Syafi'i hadnya adalah 40 kali dera seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan sahabat Ali. Kemudian jarimah berikutnya yaitu jarimah syariqah, yang secara definisi syariqah adalah mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dilarang. Jadi syarat syariqah harus ada unsur mengambil yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi dan juga mengambilnya pada tempat asli yang semestinya. Untuk hukuman dari syariqah tersebut adalah potong tangan seperti halnya dalam surat Al-Maidah ayat 38. Kemudian jarimah berikutnya yaitu riddah. Istilah riddah berakal dari kata rodda yang secara etimologi berarti berbalik kembali, sedangkan secara terminologi riddah adalah kembali kepada kekafiran dari keadaan beriman. Riddah biasa juga disebut dengan murtad, di mana riddah adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran baik dengan niat perbuatan yang menyebabkan kekafiran atau dengan ucapan. Adapun unsur-unsur jarimah riddah adalah kembali atau keluar dari Islam dan adanya niat melawan hukum dengan sengaja. Selanjutnya yaitu jarimah bughat. Menurut istilah al-baghyu adalah pemberontakan, adalah keluar dari ketaatan kepada iman.
imam atau kepala negara atau pemimpin yang benar atau syah. Jadi memberontak terhadap pemerintahan yang sah dengan cara yang tidak benar, karena di dalam menyampaikan suatu pendapat, argumen, hendaknya disampaikan dengan cara yang baik-baik, terlebih di negara-negara yang mayoritas Islam dan juga demokratis. Jadi Bughat atau al-Baghyu ini merupakan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Dari pengertian tadi dapat disimpulkan ada 3 unsur pemberontakan. Yang pertama, pembangkangan terhadap kepala negara, kemudian pembangkangan dilakukan dengan kekuatan, kemudian ada niat yang untuk melawan hukum, di mana hukumnya tidak boleh, ada niat untuk melakukan pelanggaran hukum tersebut. Selanjutnya yaitu jarimah hirabah. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa syariqah adalah mencuri dengan sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian yang sekarang yaitu hirabah, yaitu perampokan, pengambilan harta orang dengan cara kekerasan dan pembunuhan, ya, dengan kekerasan atau dengan paksaan. Hukuman terhadap pelaku hirabah adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara berseling atau diasingkan. Hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib dan dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat, mendapat azab yang benar. Quran Surat Al-Maidah ayat 33. Untuk pembahasan berikutnya yaitu jarimah kisos dan diyat. Hukum kisos merupakan salah satu bagian dari hukum pidana Islam yang biasa diistilahkan dengan al-fiqh al-jinayah, di mana kisos ialah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Syarat-syarat wajib kisos antara lain orang yang membunuh sudah baligh dan berakal, kemudian yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh, lalu orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya yaitu agama, merdeka, anak dan bapak, orang kafir. Kemudian yang dibunuh adalah orang yang terpelihara darahnya dengan Islam dan atau dengan perjanjian. Jadi orang tersebut harus jarimah kisos ini harus memenuhi empat syarat tersebut. Pelaksanaan dari hukum kisos ada 2 macam, yaitu bagi pembunuhan yang sengaja dan bagi pembunuhan yang seperti sengaja. Bagi pembunuhan sengaja maka sanksinya ada 3, yaitu hukum pokok al-uqubat al-syariah, hukuman pengganti al-uqubat al-badaliyah, dan hukuman tambahan al-uqubat at-tabaiyah. Secara global, pembunuh dengan sengaja wajib terkena 3 perkara. Yang pertama, jelas dosa besar karena termasuk membunuh. Kemudian yang kedua, dikisos karena sudah jelas ada ayat kisos. Dan yang ketiga yaitu terhalang mendapatkan waris karena ada hadis yang menerangkan salah satu mawaniul irsi yaitu al-qatlu. Kemudian bagi pembunuh yang seperti sengaja maka sanksinya juga ada 3, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hapusnya hukuman kisos. Hukuman kisos dapat hapus karena hal-hal berikut. Yang pertama, hilangnya tempat atau bagian yang dikisos. Jadi ada suatu tempat atau anggota tubuh yang akan dikisos, namun anggota tubuh tersebut hilang atau sudah tidak ada. Kemudian yang berikutnya yaitu permaafan atau adanya permohonan maaf. Yang selanjutnya perdamaian, dan yang
terakhir yaitu diwariskan hak kisos. Yang dimaksud dengan hilangnya tempat yang dikisos adalah hilangnya anggota badan atau jiwa yang akan dikisos sebelum dilaksanakan hukuman kisos. Para ulama berbeda pendapat dalam hal hilangnya tempat untuk kisos tersebut. Untuk dikisos itu diwajibkan diat. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hilangnya anggota badan atau jiwa yang dikisos itu menyebabkan hapusnya diat, karena bila kisos itu tidak meninggal dan tidak hilang anggota badan yang akan dikisos itu, maka yang wajib adalah kisos, bukan diat. Dan yang selanjutnya itu diat. Diat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku karena terjadi tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang diberikan kepada korban atau walinya. Diat ini terbagi menjadi dua macam, yaitu diat mukhalladah dan diat mukhaffafah. Diat mukhalladah adalah diat denda yang disebabkan karena membunuh seorang yang merdeka Islam secara sengaja, amidan. Diat mukhalladah itu membunuh orang Islam secara sengaja, yang dimana orang Islam tersebut bukan budak, yaitu orang yang merdeka. Diat mukhalladah besaran dendanya yaitu 100 ekor unta dengan perincian 30 ekor unta betina umur 3 tahun masuk 4 tahun, kemudian 30 ekor unta betina umur 4 tahun masuk 5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah atau hamil. Kemudian yang selanjutnya diat mukhaffafah yaitu denda yang disebabkan karena pembunuhan seorang Islam tanpa disengaja, syibhul amdin atau menyerupai sengaja. Diat mukhaffafah besar dendanya yaitu 100 ekor unta juga, tetapi dibagi menjadi 5, 20 ekor unta betina umur 1 masuk 2 tahun, 20 ekor unta betina umur 2 masuk 3 tahun, 20 ekor unta jantan umur 2 tahun masuk 3 tahun, 20 ekor unta betina umur 3 masuk 4 tahun, dan 20 ekor unta umur 4 tahun masuk 5 tahun. Untuk selanjutnya yaitu reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Istilah hukum Islam di Indonesia, Suri al-Fiqh al-Qanun, setidaknya dari ketiga istilah diambil makna hukum Islam di Indonesia. Hal ini bukan berarti ketiga istilah yang telah disebut awal bermakna satu. Bahkan terkadang didapatkan analisis ahli hukum Islam yang memberikan arti ketiga tersebut dengan natijah dan esensi yang mempunyai perbedaan makna yang signifikan, bukan hanya pada tataran semantik belaka, namun juga pada sisi hierarki maknanya. Tetap ada perbedaan benar. Perjalanan hukum Islam di Indonesia. Dalam prakteknya, penerapan hukum Islam di negara ini telah melalui berbagai proses yang terkadang terkesan sulit untuk diterapkan. Jadi sebelum beranjak pada pembahasan yang reformasi hukum Islam di Indonesia, sedikit akan kami singgung perjalanan hukum Islam di negara Indonesia pada masa penjajahan Belanda, pada masa era reformasi, dengan harapan setidaknya ada apa yang akan dijelaskan tersebut memberikan gambaran tentang perjalanan hukum Islam sejak awal kedatangan agama ke bumi Indonesia hingga era reformasi ini. Hukum Islam pada masa pra penjajahan Belanda. Akar sejarah hukum Islam di kawasan Nusantara menurut sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama Hijriah atau pada sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi sebagai gerbang masuk ke kawasan Nusantara, terutama wilayah Indonesia, dan manusia kawasan utara Pulau Sumatera lah yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang Islam. Secara perlahan, gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Aceh Timur
berkembangnya komunitas muslim itu kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah air pada abad ke-13. Kerajaan ini dikenal dengan nama Samudra Pasai. Ia terletak di wilayah Aceh Utara. Pengaruh dakwah Islam cepat menyebar hingga ke berbagai wilayah Indonesia yang lainnya. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai kerajaan Islam pada masa itu yang telah menerapkan hukum Islam sebagai hukum positif wilayah kekuasaan kerajaan tersebut. Hukum Islam pada penjajahan Belanda di samping menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, tentu saja dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka bawa. Dalam kenyataannya, penggunaan hukum Belanda itu menemukan kesulitan disebabkan karena penduduk pribumi berat menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan. Kaitannya dengan hukum Islam dapat dicatat beberapa kompromi yang dilakukan oleh pihak VOC. Untuk pertama, dalam status Batavia ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah berlaku bagi para pemeluk agama Islam. Kedua, adanya upaya kompilasi hukum keluarga Islam yang telah berlaku di tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan pada tahun 1760. Kompilasi ini kemudian dikenal dengan Compendium Fraider. Ketiga, adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain seperti di Semarang, Cirebon, Goa, dan Bone. Pada masa penjajahan Jepang atau pendudukan Jepang, nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum Islam pada masa pendudukan Jepang di tanah air. Namun bagaimanapun juga, masa pendudukan Jepang lebih baik daripada Belanda dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dan dalam mengatur masalah-masalah keagamaan. Hukum Islam pada masa kemerdekaan, perdebatan panjang tentang dasar negara di BPUPKI kemudian berakhir dengan lahirnya apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Kalimat kompromi paling penting Piagam Jakarta terutama pada kalimat negara berdasar atas ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut Muhammad Yamin, kalimat ini menjadikan Indonesia merdeka bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula negara Islam. Dengan rumusan semacam ini, sesungguhnya lahir sebuah implikasi yang mengharuskan adanya pembentukan undang-undang untuk melaksanakan syariat Islam pada para pemeluknya. Tetapi rumusan kompromis Piagam Jakarta akhirnya gagal ditetapkan akan disahkan pada tahun 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Ada banyak kabut berkenaan dengan penyebab hal itu. Tapi semua versi mengarah kepada Muhammad Hatta yang menyampaikan penerapan golongan Kristen di Indonesia Timur. Dan hukum Islam pada masa era Orde Baru dan Orde Lama dan Orde Baru, mungkin tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa Orde Lama adalah eranya kaum nasionalis dan komunis. Sementara kaum muslim di era ini perlu sedikit merunduk dalam perjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi, harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan. Kemudian pada masa reformasi, konsep reformasi dalam hukum Islam, dalam subbab ini dijelaskan tentang bagaimana asas-asas reformasi menurut Islam. Untuk itu secara khusus akan saya paparkan konsep-konsep reformasi yang terdapat dalam ajaran Islam. Konsep reformasi Islam ini identik dengan islah, yakni memperbaiki dan menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna, termasuk mengganti yang usang dan rusak. Kata islah berasal dari kata aslaha yuslihu islahan, yang berarti lawan daripada kata rusak atau fasad. Dalam Al-Quran ini, istilah ini sering dikaitkan dengan perbuatan yang merusak dan perbuatan yang buruk. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan, mulai dari jarimah hudud, jarimah qisas dan diyat, dan reformasi hukum Islam di Indonesia, mulai dari
masa pra penjajahan hingga reformasi. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.